Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara kita membuka Alkitab kita. Surat Roma pasal 16 ayat 17 dan ayat 18. Roma pasal 16 ayat 17 dan ayat 18. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudaraku, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus dengan tegas kembali memperingatkan. Ya. Jadi gejolak pengajaran-pengajaran sesat bukan nanti sekarang. Sudah dari dulu. Ya. Dan yang membawa pengajaran-pengajaran sesat sejak dulu itu bukanlah orang kafir. Bukan. Yang coba mempengaruhi orang-orang Kristen pada zaman itu adalah mereka yang begitu fanatik dengan Yudaisme. Notabene adalah orang-orang Israel yang menganggap mereka itulah yang paling benar dengan menjalankan hukum Taurat yang sebenarnya mereka pun tidak sanggup menjalankan hukum Taurat itu. Berusaha mempengaruhi orang-orang Kristen supaya kembali kepada hukum Taurat itu sendiri. Jadi itu yang terjadi pada zaman rasul-rasul dulu. Dan itu tantangan yang mereka hadapi. Bukan hanya dalam bentuk penyesatan. Rasul-rasul dan orang-orang Kristen pun dianiaya. Ya. Dianiaya, dimusuhi, difitnah dan segala macam. Nah, saudara-saudara, karena itu kembali pada pagi hari ini saya ingin mengingatkan sesuai dengan firman Tuhan ini. Dikatakan saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang sudah kita terima. Pengajaran-pengajaran yang murni sesuai dengan firman Tuhan. Lalu dikatakan, sebab itu hindari mereka. Bukan cuma menghindari oknum-oknum tertentu itu. Kita mungkin tidak pernah ketemu dengan orang-orang itu. Tetapi hindari pengajaran-pengajaran itu. Jadi begitu kita buka media sosial itu dengan berbagai fiturnya itu, postingan, tidak usah dilanjutkan. Tidak perlu. Ya. Ini yang dikatakan firman Tuhan, hindari, jauhi. Ya. Supaya kita tidak akan tergoyahkan. Nah, masih segar mungkin dalam ingatan kita tentang polemik yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ya,
tentang baptisan air. Setelah adanya suatu acara baptisan air yang dipertontonkan dalam satu KKR di lapangan Polda sana, ya, yang bagi saya itu terlalu demonstratif, tidak pakai hikmat. Ya. Sebaik apapun yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan juga mengajar kita supaya pakai hikmat. Ya. Nah, dengan adanya peristiwa itu muncullah berbagai tanggapan, penafsiran, polemik tentang baptisan air. Sebagian besar dari kita di sini sudah dibaptis. Haleluya. Ya. Nah, tetapi saya ingin kembali menegaskan firman Tuhan. Dan sebenarnya pemahaman tentang baptisan air itu sangat sederhana selama kita mengikuti firman Tuhan. Ya. Sangat sederhana dan sangat mudah dipahami. Selama itu tidak dibelokkan dengan berbagai penafsiran. Menjadi kacau, saudara. Setelah muncul berbagai penafsiran dalam hal pelaksanaan baptisan air itu. Baik, kita mulai dengan soal baptisan air itu. Yang pertama yang perlu kita pahami yaitu arti kata baptisan. Saudara, terjemahan baru Alkitab kita ini diterjemahkan dari bahasa Greka, bahasa Yunani. Itu bahasa perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Ya, itu bahasa Ibrani, bahasa resminya bangsa Israel. Nah, karena itu kata baptisan ini dari kata baptizo, ya, yang artinya diselamkan ke dalam air. Baptizo ini dari kata bapto, ya, bapto artinya dicelupkan ke dalam air. Ini sebenarnya berangkat dari suatu kebiasaan yang berlaku bagi bagi orang-orang Yunani, orang Greka. Mereka biasa mewarnai kain. Ya. Dan untuk mewarnai kain, maka air yang akan dipakai itu sudah diwarnai, baru kemudian kain ini dicelupkan sama sekali ke dalam air yang sudah diwarnai. Dan ini sangat mudah dipahami untuk orang NTT. Karena orang NTT biasa bikin kain tenun, ya, yang benangnya kan dicelupkan ke dalam air yang sudah diwarnai, ya. Nah, jadi harus dimasukkan sama sekali ke dalam. Jangan ada yang tidak dicelupkan karena akan berbelang-belang, bukan kalau tidak sama sekali dicelupkan dalam. Itulah awalnya kata baptisan ini. Jadi sangat mudah dipahami, bukan? Dicelupkan, diselamkan, masuk sama sekali ke dalam air. Nah, itulah yang kemudian dilakukan pada mulainya kebenaran tentang baptisan itu. Sejak Yohanes Pembaptis mulai melakukan kebenaran tentang baptisan air ini, itu yang dilakukan. Cara itu yang dilakukan. Dan Yesus membenarkan cara pembaptisan itu karena Yesus pun ikut dibaptis ke dalam air. Katakan amin. Pemahaman tentang baptisan air sangat sederhana, saudara. Selama tidak ditambahi dengan berbagai tafsiran. Coba kita lihat. Matius 3 ayat 16.
Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Sesudah dibaptis, masuk diselamkan ke dalam air oleh Yohanes Pembaptis, maka keluarlah Yesus. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Logikanya apa? Tadi dia dimasukkan ke dalam air. Lalu anehnya, saya sendiri waktu dengar itu penjelasan dari salah satu pendeta di Kupang, saya sambil ketawa lalu geleng-geleng kepala. Dia bilang begini, kata keluar dari dalam air sebenarnya sama juga dengan anak-anak kecil yang kasih masuk kaki di air, dia goyang-goyang, sebentar dia kasih keluar. Artinya, Yesus yang keluar dari air sesudah dibaptis disamakan dengan anak kecil yang ada main kaki dalam air. Itu satu penghinaan, saudara. Itu satu penghinaan kepada Yesus, kepada firman Tuhan. Pendeta memberi penjelasan kepada jemaatnya. Karena itu saya merasa perlu untuk kembali kita pahami dengan betul kebenaran firman Tuhan tentang baptisan air. Ya. Sangat mudah dimengerti. Ya. Cuma karena sudah muncul berbagai tafsiran, bikin orang bingung. Jadi yang betul yang mana? Ya. Belum lagi ditambah dengan pernyataan, karena itulah yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Hei, kita bukan ikut bapak-bapak gereja, kita ikut firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Itu firman Allah yang tidak pernah berubah sampai sekarang. Ya. Saudara-saudara, yang berikut bagian kedua, baptisan air adalah perintah Tuhan Yesus yang harus dilakukan oleh semua orang percaya. Matius 28 Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah, amanat agung Yesus. Jadikan sekalian bangsa muridku dan baptislah mereka. Harus perintah. Dan itu kemudian yang dilakukan oleh para rasul-rasul. Dalam kitab Kisah Rasul dan suratan-suratan, kita temukan di sana bagaimana rasul-rasul ketika orang menjadi percaya, mereka semua dibaptiskan. Ya, sesuai dengan perintah Tuhan. Rasul-rasul melakukannya sesuai dengan perintah Yesus. Mereka lakukan. Yang berikut, bagian ketiga, apakah kepentingan kita dengan baptisan air itu? Apa kepentingan kita sehingga harus dibaptis? Yang pertama, Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Saya baca mulai ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis
akan diselamatkan. Sampai di situ. Siapa yang percaya setelah ada pemberitaan Injil. Karena ayat 15 katakan, beritakanlah Injil. Setelah ada pemberitaan Injil firman Allah, maka siapa yang percaya dan dibaptis selamat. Kok saudara diam? Ya. Saudara belum yakin dengan baptisan? Siapa yang percaya dan dibaptis selamat. Jadi kepentingan kita dengan baptisan air, saudara, itu baptisan air bukan tanda menjadi anggota organisasi gereja. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan dengan keanggotaan gereja. Tidak ada. Baptisan itu urusan keselamatan. Dan yang katakan itu Yesus sendiri. Siapa yang percaya dan dibaptis selamat. Ada orang tanya, jadi yang tidak dibaptis? Jawab sendiri. Jawab sendiri. Kan jelas di sini. Tidak ada pertimbangan lain di sana, tidak ada pilihan lain. Percaya dibaptis selamat. Selesai. Sederhana bukan? Ini tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Tidak perlu. Jadi kepentingan kita dengan baptisan air supaya selamat. Supaya selamat. Karena langkah-langkah keselamatan itu yang sudah pernah saya ajarkan berulang kali. Mulai dari percaya, bertobat, lahir baru, dibaptis ke dalam air, dan Roh Kudus. Itu langkah keselamatan. Ketika kita sudah menjalani langkah keselamatan ini, saudara punya kepastian akan keselamatan. Kita punya kepastian. Dan langkah-langkah itulah yang menjadikan saudara dan saya anak-anak Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi yang berikut kepentingan kita dengan baptisan air. Matius pasal 3 ayat 15. Matius 3 ayat 15. Kita baca mulai ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkaulah yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Kepentingan kita dengan baptisan air melakukan seluruh kehendak Allah. Artinya orang yang tidak dibaptis tidak melakukan seluruh kehendak Allah. Dan kalau tidak melakukan kehendak Allah, konsekuensinya apa? Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Katakan amin. Bukan orang yang tiap hari berseru Tuhan, tapi tidak lakukan kehendak Allah, tidak masuk sorga. Yesus katakan itu. Yesus yang katakan. Bukan sekedar berseru-seru Tuhan. Berdoa sepanjang hari. Itu baik. Tetapi melakukan kehendak Allah. Tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah.
Yesus dalam kemanusiaannya 100% itu, dia memberi contoh kepada saudara dan saya bagaimana kita harus tunduk kepada kehendak Allah. Yohanes kaget ketika di dalam antrian orang yang mau dibaptis itu, ternyata ada Yesus. Yohanes Pembaptis tahu siapa itu Yesus. Dan dia katakan, jangan Tuhan, saya tidak layak, saya tidak pantas membaptiskan. Karena Yohanes Pembaptis pun tahu dia bukan cuma anak manusia, dia anak Allah. Tetapi Yesus katakan apa? Lakukanlah, biarlah itu terjadi. Karena dengan demikian kita menggenapkan, melakukan seluruh kehendak Allah. Baptisan air adalah kehendak Allah. Bukan kehendak manusia. Bukan aturan suatu organisasi gereja, bukan. Itu kehendak Allah, itu perintah daripada Tuhan. Nah, dan Yohanes pun melakukannya, membaptiskan. Yang ketiga, apa kepentingan kita dengan baptisan air? Matius 3 ayat 16 dan ayat 17. Kembali kepada Matius pasal 3. Ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, ketika Yesus dilahirkan, tidak ada pernyataan dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Tidak. Saudara boleh baca balik kembali dalam Matius dan Lukas. Karena dari 4 Injil, hanya 2 Injil yang menceritakan kelahiran Yesus. Matius dan Lukas. Tidak ada disebutkan di sana ketika Yesus lahir ada pernyataan dari Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Setelah Yesus dibaptis, begitu dia keluar dari baptisan air, karena baptisan air itu kehendak dari Allah. Begitu dia keluar, Bapa bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Jadi kepentingan kita dengan baptisan air supaya kita diakui oleh Bapa sebagai anak-anak Tuhan. Katakan amin. Ketika saudara dan saya dibaptis dalam air, pada saat itulah engkau diakui sebagai anak-anak Allah. Seperti apa yang terjadi dengan Yesus. Karena itu Alkitab katakan dia adalah anak sulung dari banyak saudara. Dia anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Kita menjadi anak-anak angkat. Melewati kelahiran baru, baptisan air, saudara dan saya diakui sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Itu satu pengalaman yang luar biasa, saudara. Ketika saudara dan saya diadopsi oleh Allah menjadi anak-anak Tuhan. Melalui apa? Kelahiran baru. Dibaptis ke dalam air. Melalui kelahiran baru. Coba kita lihat. Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dan ayat 13. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan
seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Seberapa banyak yang percaya dan menerima namanya? Saudara, melalui satu kelahiran baru, dia diberi hak menjadi anak-anak Allah. Dan melalui baptisan itu, saudara dan saya diakui sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Kita ditempatkan sebagai anak-anak Allah. Saudara, karena itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa ketika saudara dan saya dengan latar belakang orang yang berdosa ini diangkat menjadi anak-anak Allah. Setelah kita percaya dan menerima Yesus. Berikut yang keempat, kepentingan kita dengan baptisan air. Matius 28 ayat 19. Kembali kepada Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Setelah kita diakui menjadi anak-anak Allah, saudara dan saya diberi nama lengkap dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada yang membaptiskan, kami baptiskan engkau demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salah. Di sini dikatakan baptislah ke dalam nama. Bapa bukan nama. Anak bukan nama. Tritunggal Allah itu punya nama. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama, nama anak itu belum dinyatakan. Sehingga yang disebut untuk Bapa adalah Tuhan. Yehova. Dalam bahasa Ibrani, Yehova. Bagi orang Israel sebutan Yehova itu begitu mulia. Sebab itu mereka hanya pakai dalam hal-hal tertentu. Karena itu nama dianggap sangat sakral bagi orang Yahudi. Karena itu untuk menyebut Tuhan setiap hari yang mereka sebutkan disebut dengan kata Adonai, Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi nama dari Bapa adalah Tuhan, nama dari anak dinyatakan melalui malaikat Jibril kepada Yusuf dan Maria. Namakan dia Yesus. Itu nama dari anak Allah. Dan sebutan untuk Roh Kudus adalah Kristus. Maka ketika seseorang dibaptis, kami membaptiskan engkau demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa dan anak itu gelar. Saya menyandang status Bapa karena saya punya anak. Tapi nama saya bukan Bapa. Kita paham ya? Bapak-bapak di sini semua punya status sebagai bapak. Tapi masing-masing punya nama. Itu yang dimaksud dalam firman Tuhan ini. Baptislah mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebutan nama lengkap itu dilakukan oleh rasul-rasul pada gereja mula-mula. Membaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Itulah saatnya saudara dan saya menerima nama. Menerima nama lengkap dari Allah. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita semua tahu hukum
yang berlaku di dalam negara kita ini, khususnya dalam hukum soal pengadopsian anak. Kan harus disahkan di pengadilan, bukan? Ya. Nah, ketika anak itu disahkan di pengadilan, menjadi sah anak dari orang tua yang angkat dia, maka saat itu juga anak ini menerima nama dari orang tuanya yang baru. Dan itu disahkan. Anak itu tidak lagi memakai nama orang tuanya yang lama, tapi orang tua yang baru. Dan itu disahkan. Itu sah, resmi. Nah, dengan menerima nama lengkap daripada orang tuanya yang baru, yang disahkan itu, maka otomatis semua hak yang ada di dalam lingkungan keluarga itu, anak angkat ini punya hak yang sama. Haleluya. Begitu juga dengan saudara dan saya. Ketika kita diberi nama lengkap, kita diakui sebagai anak-anak Allah dalam baptisan air, kemudian melalui baptisan air juga kita menerima nama lengkap daripada Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya mempunyai hak sepenuhnya atas segala kekayaan yang dimiliki oleh Allah. Katakan amin. Itu disediakan bagi kita. Kita punya hak pemeliharaan Tuhan. Kita punya hak atas janji-janji Tuhan. Kenapa? Kita anak-anak Allah yang sah. Yang menerima nama lengkap daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Konsekuensinya, kita harus jaga, hormati, dan menghargai nama itu. Haleluya. Waktu kami kecil, malum kami dari 12 bersaudara, 9 laki-laki. Apa tidak pusing orang tua urus kita? Ya. Saya dulu punya 1 anak laki-laki saja, aduh. Ada yang lapor saya, Om, kayaknya si Donald itu pas dia tidak ada di sini, dia mulai pacaran. Hah? Masih SMA itu. Waduh, bahaya ini. Ya. Ada lagi yang bilang dia rokok. Waduh. Ya. Nah, saya urus dia. Saya bilang dia, jangan bikin malu nama orang tua. Waktu kami kecil, kan ada saja kenakalan dulu. Wah, bapak saya itu malum seorang kepala sekolah, jadi sangat disiplin. Dia tamatan sekolah Belanda sudah. Ya. Wah, dia hajar kita, hajar. Ya. Bapak saya itu tinggi besar, beda-beda tipis dengan Pak Roy Fangidai. Ya, bayangkan kalau dia hajar, aduh. Ibu saya tidak tega. Oh, dia datang di tengah. Sudahlah, cukup. Bapak saya bilang apa? Minggir-minggir. Yang mereka bawa nama saya. Yang mereka ini bawa nama saya. Konsekuensi menjadi anak-anak Allah yang menerima nama lengkap Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memuliakan nama itu. Kita membawa nama Tuhan. Dan Tuhan tidak mau namanya dipermalukan melalui kehidupan kita. Orang Israel, Tuhan Allah katakan, oh mulut mereka menyembah aku, tapi hati dan perbuatan mereka mempermalukan Tuhan. Ini konsekuensi menerima nama lengkap daripada Tuhan. Mari kita, itulah yang dimaksud takut akan Allah. Artinya kita menghormati, memuliakan nama Tuhan. Ya, menghargai nama itu. Puji Tuhan. Kemudian yang kelima, kepentingan kita dengan baptisan air. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 10
1 Korintus pasal 10 ayat 2. 1 Korintus pasal 10 ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Saudara, dalam perjanjian lama ada bayangan atau gambaran simbol tentang baptisan air. Ya. Nah, antara lain tentang perjalanan bangsa Israel. Waktu mereka melewati Laut Kulsum, laut itu terbelah, dan kemudian setelah mereka menyeberang, tiang awan, tiang api memimpin mereka. Nah, itu digambarkan sebagai dikatakan mereka menjadi pengikut Musa, semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ya. Jadi ketika mereka melewati Laut Kulsum, itu adalah gambaran atau simbol tentang baptisan air. Kepentingannya apa? Untuk menjadi pengikut Musa. Menjadi pengikut pemimpin mereka. Saudara, kita bukan pengikut Musa. Kita pengikut Kristus. Ya. Nah, untuk menjadi pengikut, menjadi satu dengan Kristus, menjadi pengikut daripada Kristus, baptisan air adalah jalan untuk menjadi pengikut Kristus. Ya. Itu kepentingan kita dengan baptisan air. Ya. Supaya kita diakui oleh Kristus, kita adalah pengikut-pengikutnya. Pengikut Kristus. Ya. Dan sebagai pemimpin, dia bertanggung jawab penuh atas semua kehidupan dari pengikutnya. Katakan amin. Yesus bertanggung jawab untuk semua pengikutnya. Dia pemimpin yang luar biasa, yang tidak perlu diragukan. Dan untuk kepentingan pengikutnya ini, Alkitab katakan dia rela memberi nyawanya di atas kayu salib. Sebab Yohanes katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih daripada dia yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Bagi pengikut-pengikutnya. Haleluya. Melalui baptisan air, saudara dan saya menjadi pengikut Kristus. Katakan amin. Yang terakhir, siapakah yang harus dibaptis? Ya. Siapa yang harus dibaptis? Ini yang menjadi banyak polemik ini. Karena penafsiran-penafsiran yang aneh-aneh, saudara. Ya. Padahal sederhana saja. Siapakah yang harus dibaptis? Yang pertama, kembali kepada Markus pasal 16 ayat 16 tadi kita sudah baca. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapakah yang akan dibaptis? Yang percaya. Yang sudah percaya. Dari gereja yang dulu, saudara, orang tua saya cerita sama saya dipermandikan, istilah di kampung saya dipermandikan, permandian, umur 6 bulan. Apakah itu bisa dikatakan sudah percaya? Tidak. Ya. Orang yang sudah percaya adalah orang yang sudah akil balik. Ya. Nah, Alkitab katakan yang sudah percaya itulah yang dibaptiskan. Bukan bayi, bukan anak kecil, bukan. Tidak ada satu ayat dalam firman Allah yang menulis untuk membaptiskan anak kecil. Tidak ada. Anak kecil dibawa dan diserahkan kepada Tuhan. Itu yang betul. Lalu yang kedua, siapa yang harus dibaptis? Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Kita baca mulai ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu
Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Hendaklah kamu bertobat. Jadi siapa yang harus dibaptis? Yang sudah bertobat. Bayi tidak perlu bertobat. Ya. Anak-anak kecil pewaris kerajaan Allah. Ya. Tetapi yang harus dibaptis mereka yang sudah bertobat. Ya. Ketika orang banyak mendengar khotbah daripada Petrus dalam Kisah Rasul pasal 2, waktu hari Pantekosta itu, saudara, mereka terharu dengan firman Tuhan itu. Mereka lalu mencari jalan bagaimana, apa kelanjutannya setelah kami percaya. Mereka bertanya kepada rasul-rasul, apalagi yang harus kami lakukan supaya selamat? Petrus bilang, bertobat dan beri dirimu dibaptis. Jadi orang yang dibaptis adalah orang yang sudah bertobat. Karena itu saya tidak begitu mudah untuk membaptiskan orang. Saya harus kasih bimbingan dulu, ya, secara pribadi. Supaya saya tahu orang ini sungguh-sungguh mau mengerti firman Tuhan untuk dibaptis atau hanya ikut-ikutan. Saya tidak tahu yang dipertontonkan di lapangan Polda itu mereka semua itu orang-orang percaya dan bertobat atau tidak. Harus ada bimbingan pribadi. Ya. Itu yang saya lakukan untuk setiap jemaat yang mau dibaptis. Supaya baptisan itu tidak sia-sia. Katakan amin. Dan puji Tuhan semua jemaat di sini sudah dibaptis dengan pemahaman. Haleluya. Ya. Dan yang terakhir sekali, tata cara pembaptisan. Kisah Rasul 8. Kisah Rasul 8 ayat 37. Kisah Rasul 8. Kita baca mulai ayat 37. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus pun membaptis dia. Ini tata cara pembaptisan sejak dari awalnya. Yang dibaptis dan yang membaptis sama-sama turun ke dalam air dan membaptiskan orang. Ini sida-sida menteri dari Ethiopia, dia baca-baca firman Tuhan. Dia tidak mengerti, roh Tuhan menggerakkan hati Filipus untuk datang ke sida-sida itu dan memberi penjelasan. Dia tanya, mengertikah engkau apa yang kau baca? Saya tidak mengerti. Filipus menerangkan. Sampai kemudian dia percaya kepada Yesus. Dia minta untuk dibaptis. Filipus masih tanya lagi. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya, boleh dibaptis. Dia bilang, saya percaya. Yesus adalah anak Allah. Maka turunlah keduanya ke dalam air. Itu tata cara pembaptisan. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, sangat sederhana. Ya. Firman Tuhan tidak membuat kita harus berbelit-belit, tidak, jelas. Dan apa yang saya bawakan pagi ini bukan dari hasil penafsiran. Kita langsung baca ayatnya, bukan? Itulah firman Tuhan. Nah, salah satu tujuan saya untuk mengulangi kembali ini adalah seperti Alkitab katakan. Kamu harus siap sedia memberi jawab kepada setiap orang yang membutuhkan pertanggungjawabanmu tentang firman Tuhan. Ya, jangan ketika saudara ditanya, lu kenapa dibaptis selam?
Beta tahu juga kok itu pendeta yang suruh. Nah, ya batal baptisan. Ya. Harus bisa memberi jawab. Sederhana sekali jawabannya, bukan? Dari firman Tuhan. Jangan ketika ditanya, engkau jawab, katanya mau jadi anggota di gereja itu ya harus dibaptis. Ya, jangan. Jadi kita harus yakin apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, kekudusan ya Tuhan menyucikan bait-Mu. Suruh umat sujud menyembah di hadapan tahta Allah Bapa. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan menyucikan bait-Mu. Suruh umat sujud menyembah di hadapan tahta Allah Bapa. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan.